Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Dan kali ini saya lagi ada di kota ataupun planet Bekasi. Bekasi ada apa nih kira-kira? Karena saya ada salah satu bisnis yang memang domisili atau tempatnya di cabangnya itu salah satunya adalah di Bekasi. Namanya adalah Vio Optical Clinic. Nah ini Vio Optical Clinic ini adalah salah satu bisnis kita yang bergerak dalam dunia apa? Makanya kita lihat nih dalamnya kira-kira apa yang bisa dibedah dan bisa di-share ke kalian semua. Yuk kita masuk yuk. Nih, ya gini, masuk dulu yuk, yuk, masuk. Jadi judulnya kan kalau bedah bisnis itu bedah bisnis orang, ini bedah bisnis sendiri ya. Buka-bukaan. Come on, masuk. Monggo, masuk. Nah, ini adalah tempatnya ya. Alhamdulillah kita pagi-pagi ada sekalian meeting juga. Nah, apa yang bisa di-share ke kalian semua sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang business owner, pasti pelajaran-pelajarannya. Yuk, kita lihat sini deh. Mending saya duduk dulu deh. Saya duduk dulu sini, saya mau cerita dulu. Jadi cerita ini semoga juga bisa menginspirasi dan memberikan pelajaran buat Anda semua. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya coba tuh shoot tuh itu tuh. Ini nih. Tuh, tulisannya kan Vio Optical Clinic. Nah, ini tim kita lagi ya. Nah, Vio Optical Clinic ini secara sekilas kalau Anda melihatnya ini masuk dalam kategori apa? Ya, ini mungkin Anda sudah sering mendengar bedah bisnis yang lain, bagaimana kita penting menentukan market kategori, nantinya itu adalah menguatkan positioning. Dan bicara positioning, nanti bicara masalah kompetitor juga dan segala macam. Nah, apa poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua? Yuk, ini duduk dulu, gue pegel kalau berdiri ya. Gini, dulu pada saat kita meeting, saya dan kawan-kawan, Bu Riri gitu ya, Pak Andri dan kawan-kawan semua pada meeting itu, kita akhirnya menentukan sebenarnya Vio Optical Clinic ini masuk market kategori mana. Market kategori adalah tentang bagaimana Anda tuh zona perangnya di mana. Masuk market kategori klinik kah? Optik kah? Terapi kah? Mana yang benar? Dan yang menarik adalah pada saat kita buka obrolan itu, banyak di antara manajemen, di antara kita sendiri itu banyak pendapat. Ada yang bilang bahwa ini adalah masuk kategori dalam optik. Kenapa masuk kategori optik? Karena bisa dilihat produk-produknya adalah kacamata. Tuh, lihat sendiri ya saudara-saudara. Nah kan banyak kan, nih kacamata. Ya jelas lah ini mah jualannya kacamata kan begitu ya. Ya, tapi saya ganggu dalam arti yakin kacamata ya. Kalau gitu kenapa kok di bagian Instagram bio-nya itu menuliskan kata terapi? Jangan-jangan masuk kategori terapi lagi. Dan pastinya tahu kalau misalkan masuk kategori terapi, konsepnya nanti ya banyak aktivitas terapinya gitu ya. Terapi yang seperti apa maksudnya? Kan nggak paham. Ada yang bilang katanya klinik. Nah, kalau klinik kenapa namanya optik? Optik, mampus lu gue bikin bingung kan. Nah akhirnya kami sepakat, saya gitu ya, Dokter Andri, Bu Riri dan kawan-kawan itu bahwa Vio Optical Clinic itu secara market kategori masuknya adalah market kategori klinik. Kenapa? Banyak alasan. Salah satunya adalah di sini kita ada dokternya, di sini kita ada aktivitas ortoke-nya nih. Tuh. Nah ini tidak semua dimiliki oleh optik-optik biasa. Adapun memang kalau bicara masalah izin, mungkin bisa jadi izin kita optik. Kenapa? Karena ini yang harus Anda pahami. Beda antara legalitas dan juga brand. Brand adalah tentang apa yang kita persepsikan dalam benak pasar. Nah itu yang kita kuatkan. Bicara masalah legal, mau gue urus itu sesuai dengan yang memudahkan Anda semua. Ya. Apa pelajarannya kawan-kawan semua? Pertama, tentukan dulu Anda masuk kategori apa. Karena disitulah zona perangnya. Coba Anda bayangkan seandainya Vio masuk kategori optik. Sekilas terlintas dalam benak Anda, optik-optik Indonesia mereknya apa? Banyak ya. Dan itu adalah pemain-pemain besar yang rasa-rasanya kalau kami pemain baru yang masuk dunia itu, market kategori itu wah siap-siap digilas gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kami masuk kategori terapis, bukan itu juga tuh aktivitas kami adalah jualan dan membantu orang-orang untuk, nah ini kalau misalkan baca tulisannya di sini, mana? Help you see better. Kan? Kita pengen bantu orang-orang Indonesia, ya termasuk juga kawan-kawan semua, untuk bisa melihat lebih baik gitu. Artinya apa? Lebih detail lagi, apa itu? Nah, klinik. Pertanyaan adalah, kalau saya tanya Anda, bisnis Anda itu market kategorinya apa?
Terus positioningnya di benak pasar apa? Itu yang pertama. Pelajaran penting buat kalian semua. Apalagi yang bisa kita pelajari? By the way, saya juga sekarang lagi mau nyari kacamata. Ya. Yuk kita coba. Hah? Yang mana ini? Gua kan punya kacamata ada 4 ya. Jadi setiap hari beda-beda. Glass. Biasanya tiap penggunaan beda-beda. Kita nyari lagi ya. Saya nyari kacamata yang saya sekalian konsul lah. Jadi saya tuh kan lagi nyari kacamata yang frame-nya agak lebar. Karena gini, ini saya pengen ngobrol juga sama kalian ya. Jadi saya waktu ikutan karisma tuh ilmu tentang karisma gitu ya, supaya berkarisma dan punya wibawa gitu ya. Konon katanya kepala saya kan bulat, saya lihat kan bulat. Gak cocok kalau kacamatanya yang kecil-kecil. Nah ini nih, bisa lihat tuh. Frame-frame ukuran kecil, boleh dilihat kan? Saya buat kan? Ini kan secara kaca, kotaknya kecil ya. Kalau saya pakai, tuh, udah kelihatan kayak orang pinter. Ya, tapi kalau misalkan untuk orang publik yang sering saya ngisi training gitu kan, juga saya masuk di kanal YouTube, TikTok gitu kan, ini nggak begitu bagus, karismanya nggak keluar. Maka dengan mata saya yang sipit dan bulatnya muka saya, ini ada ilmunya ternyata. Carilah kacamata yang justru agak lebar. Nah, saya sengaja rada melawan pada saat saya pakai kacamata ini. Ini bulat, cuman nggak ada frame warna hitamnya. Bagusnya memang adalah besar, tapi ada frame-nya. Nah, ini sekarang lagi nyari. Yuk, kita konsul. Kan saya nyari yang kacamatanya gede, ada frame-nya atasnya ada warna hitam atau apalah gitu. Plastik atau metal. Nah, apa bedanya tuh? Sambil nunggu ya, jadi memang bedanya di View Optik ini dibandingkan mungkin klinik mata yang lain ataupun optik yang mungkin sering teman-teman lihat adalah proses pemeriksaannya memang nggak biasa. Kita ada eksperimen lain, apa aja itu nanti bisa dilihat prosesnya pada saat saya proses treatment gitu ya. Dan yang menarik juga di sini adalah buat pelayanannya gitu kan, kita punya SOP A to Z-nya itu benar-benar diperhatikan. Itulah akhirnya kenapa kita akhirnya mempunyai sebuah program referral. Nah ini referralnya ditujukan dengan adanya ini nih. Nih. Nah, saya kasih bonus nih buat kalian yang nonton Bedah Bisnis sekarang. Monggo kalau mau cuan tambahan ini di scan ya. Karena ini ada cuannya 10.000 kalau nggak salah per orang kalau ada datang dan pakai fasilitas di sini gitu ya. Nah, apa poinnya? Poinnya gini, pelayanan yang memang ramah, service yang baik gitu ya. Terus juga dari segi bisnis proses memang diperhatikan secara detail. Itu akan menentukan experience buat customer lebih baik juga. Imbasnya apa? Imbasnya adalah pada saat traffic, ini kita ngomongin traffic ya. Nanti akan datang dari yang namanya referral system. Referral. Dan itu terbukti dari fakta kita tuh. Saya kasih buka ke kalian semua ya. Di kita tahun lalu persentase referral sistemnya bisa nyampe di angka 68%. Gila gak? Gila itu. Kenapa? Karena pelayanannya kami sedemikian rupa agar ramah, agar cepat, agar customer friendly gitu ya. Dan juga dari segi prosesnya, experience-nya memang bikin berbeda gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau dalam desa Anda, supaya bisa menghasilkan referral system yang lebih dari 60%, apa yang akan Anda lakukan? Pikirkan baik-baik. Kalau saya, di kami, di View Optical, tentu dengan servicesnya, dengan experience experience belanjanya, shoppingnya gitu ya, yang itu bikin berbeda dan pastinya memberikan kesan yang berbeda buat Anda. Ya, yuk kita lihat. Apa aja Kang ini? Mana? Siap. Yuk. Come on, ikut. Waduh, ada ruangan khusus, saudara. Siap. Saya cek untuk minusnya dulu ya. Ya. Oke teman-teman, baru 2 proses ya. Jadi saya biasanya kalau periksa mata kan cuma 1 kali doang tuh yang lihat huruf-huruf doang gitu loh. Ini kan ada barusan dicek apanya dulu katanya kan, yang kedua apanya. Itu secara teorikal gitu kan memang demikian, harus dipastikan memang
Oke semuanya. Nah ini bisa dilihat by the way, dilihat di belakang. Saya banyak penghargaan yang didapatkan dari Dr. Andri di sini sebagai founder dari View Optical Clinic ini dengan berbagai metodologi ataupun penyembuhannya ya. Salah satunya adalah nanti kita bahas ortoke. Oke teman-teman, barusan proses pemeriksaan. Yang nomor 2 tadi poinnya adalah buat kalian semua pastikan setiap proses apalagi kalau jasa ya diperhatikan detail to detailnya karena menjadi bagian penting untuk memberikan experience khusus. Contoh lain ya, saya di bisnis billionaire coach gitu ya, pelatihan gitu. Kita memberikan experience lain berupa board game, berupa test assessment, mind mapping, terus juga ada flip chart, ada slide, ada interaksi, role play, simulasi. Itu adalah detail-detail yang memang kita perhatikan dalam membuat learning design agar orang mendapatkan experience khusus ya. Sama di View Optical juga, detail-detail diperhatikan banget. Untuk ujung-ujungnya adalah menciptakan referral system yang besar. Itu nomor 2. Nomor 3 yang saya bahas. Ini. Ingin lepas kacamata ortoke solusinya. Nah ini menjadi salah satu produk unggulan kita gitu ya. Yang memang memberikan dampak luar biasa buat para customer. Mereka pada puas, proven, akhirnya minusnya hilang. Bahkan ada yang konon katanya 9-12 minus itu bisa sampai hilang. Dan tanpa harus operasi. Nah, apa poinnya buat kawan-kawan semua? Tapi sebelum saya nanya poinnya, saya mau nanya dulu ke Akangnya nih ya. Kang, saya mau nanya dulu bentar dong. Ortoke itu sebenarnya tuh prosesnya tuh gimana sih? Terapi kah atau ngapain? Dikasih kacamata? Ortoke seperti treatment untuk mengurangi minus atau mempertahankan minus, cuma dengan tanpa operasi ya. Jadi konsepnya seperti membentuk kornea yang tadinya cembung, kita pasangin lensa kontak, dia agak flat ya. Prosesnya berapa lama biasanya? Tergantung masing-masing kondisi si pasien, existing ya. Pasiennya ya? Ada yang 2 minggu udah kelihatan hasilnya, wow, ada yang sampai 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Iya, tergantung. Dan itu menjadi salah satu produk unggulan kita di Vio ya Kang ya? Betul, Ortoke. Testimoninya luar biasa ya. Ini nanti teman-teman kalau kepo-kepo cari aja tuh di Instagramnya ya, View Optical Clinic gitu ya. Dan poinnya buat Anda, kalau poinnya adalah nomor 3, Anda perlu punya yang namanya strong differentiation, menjadi sebuah produk unggulan yang akan menjadi produk yang akan mudah diingat oleh pasar ya. Kami mungkin bisa melihat, Anda lihat kacamata semua optik punya ya, semua frame mungkin punya dari mulai harganya murah terjangkau ataupun sampai mahal. Tapi apa yang membuat kami berbeda? Selain tadi kita punya dokter yang memang spesialis gitu ya, yang punya sertifikasi Masya Allah luar biasa, plus juga punya produk unggulan. Pertanyaannya adalah produk unggulan Anda, produk yang ibaratnya mah orang tidak bisa tiru, itu apa dan bisa proven untuk customer apa? Nah kalau kita ortoke. Nah ini juga nanti buat teman-teman, monggo tuh cobain kepoin di View Optical Clinic di Instagramnya ya. Nah itu teman-teman 3 poin penting yang bisa saya share ke teman-teman semua. Pelajaran penting dari View Optical Clinic ini pastinya adalah agar bisnis kita makin tumbuh lagi. Buat kalian semua nanti kalau pengen misalkan di daerah Bekasi, karena kita ada 2 cabang, ataupun di daerah Tangerang di Green Lake City, main-main aja View Optical Clinic. Kalau pengen langsung menyaksikan, terutama merasakan proses treatmentnya kayak gimana dan juga proses bisnisnya gitu ya. Itu yang mungkin dari saya teman-teman. By the way satu lagi pesan terakhir, jangan lupa ikutan program cuannya untuk jadi referral system di View Optical Clinic. Satu closingannya lumayan angkanya ya, pokoknya gokil banget. Pastikan nanti ya di scan langsung, lumayan buat kalian semua ya. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih, sampai jumpa di bedah bisnis berikutnya. Bayar tuh ya. Ini banyak kan owner kalau beli produknya sendiri main ngambil aja gak boleh, itu ngerusak laba rugi ya. Sama saya juga ngambil buku bilan rusak, beli bukunya ya. Ngambil kaos beli, ini gak beli. Mau depan-depan